Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholifa Nurawalia. Saya dari kelompok 4 kelas A Teknik Sipil dengan 3 anggota lainnya, yaitu 1. Faramita, 2. Arya Eka, 3. Danang Setio. Di sini kami akan menjelaskan tentang hidrologi dan siklus-siklusnya. Tentunya saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian hidrologi. Hidrologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu hidrologia atau ilmu air, adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang pergerakan distribusi dan kualitas air di seluruh bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air. Siklus hidrologi dibagi menjadi 3, yaitu siklus panjang, siklus pendek, dan siklus sedang, yaitu akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya lainnya. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang orang yang ahli dalam bidang hidrologi. Orang yang ahli dalam bidang hidrologi disebut dengan hidrolog, yaitu orang yang bekerja dalam bidang ilmu bumi dan ilmu lingkungan serta teknik sipil dan teknik lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Eka. Di sini akan menjelaskan tentang siklus hidrologi pendek atau sering dikenal dengan siklus kecil. Siklus kecil merupakan siklus yang paling sederhana secara prosesnya hanya mencapai beberapa tahapan saja. Siklus ini tergolong siklus yang pendek karena tidak adanya proses adveksi atau pergerakan uap air oleh angin. Berikut ini adalah proses terjadinya siklus hidrologi pendek. Pertama-tama, sinar matahari memberikan energi panas kepada air laut atau air danau, sehingga menyebabkan air laut atau air danau menguap dan kemudian menjadi uap air. Setelah mengalami penguapan, uap air akan mengalami kondensasi atau pengembunan dan menjadi awan yang mengandung uap air. Setelah itu, awan yang terbentuk kemudian mencapai titik jenuh sehingga akan menyebabkan terjadinya hujan di permukaan laut. Air hujan yang turun di permukaan laut kemudian akan mengalami siklus kembali, dimulai dari penguapan air sampai turunnya hujan lagi. Hal ini terjadi secara berkelanjutan dan terus-menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faramita Rahmatul Hakim dari kelompok 4 kelas A Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan hidrologi tentang siklus air sedang. Uap air yang berasal dari laut atau lautan akan bergerak ditiup oleh angin sampai ke atas daratan. Kemudian uap air akan bergabung dengan uap air yang berasal dari sungai, danau, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda lainnya. Setelah mencapai ketinggian tertentu, uap air akan berkondensasi, membentuk butir-butir air, dan terkumpul menjadi awan yang jatuh di atas daratan sebagai hujan. Air hujan akan mengalir kembali ke lautan melalui sungai, permukaan tanah, dan resapan dalam tanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus air panjang. Siklus air panjang terjadi karena uap air yang berasal dari laut setelah sampai di daratan karena terbawa oleh angin bergabung dengan uap air yang berasal dari sungai, rawa, danau, dan lain-lain. Uap yang sudah bergabung tersebut tidak langsung berkondensasi, tetapi juga membeku, membentuk awan yang terdiri dari kristal-kristal, dan kristal tersebut akan turun ke daratan sebagai salju. Salju kemudian mencair dan mengalir sebagai gletser, kemudian kembali lagi ke laut.
to the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one thing.